mengenai survei evaluasi tahap 2 yang sudah muncul, namun setelah dicek itu hanya yang gelombang 9, teman-teman. Kenapa? Hai semua, kembali lagi di channel Aaron Agus. Jadi thank you banget buat teman-teman udah stay tune di channel ini. Dan teman-teman, ada yang baru ya. Yeay, akhirnya saya bisa membeli kursi ini teman-teman dengan hasil jerih payah dari YouTube dan berkat support dari teman-teman semua. Dan nanti pasti saya akan buat review dari kursi ini teman-teman. Yang jelas nyaman banget, serius. Beda banget sama kursi yang sebelumnya dan saya akan review teman-teman. So, teman-teman, pastikan stay tune di channel ini dan kalian wajib subscribe, nyalakan lonceng dan juga share video ini. Oke, teman. Dan teman-teman, sore hari ini itu siang hari ini masih siang ya, saya buatnya jam 1 siang. Jadi hari ini ada 2 info dari prakerja teman-teman. Yang pertama, mengenai insentif masih banyak yang belum cair, bahkan dari tanggal 29 September masih ada juga yang belum cair. Dan yang kedua, yang terupdate teman-teman, itu sudah ada survei kebekerjaan atau survei evaluasi yang kedua. Tapi ada yang aneh teman-teman. Apa yang aneh? Yang aneh adalah kenapa baru di gelombang 9 teman-teman. Dan anehnya lagi, dia baru pagi ini ngisi survei yang evaluasi tahap 1, tapi langsung ngisi survei yang evaluasi tahap 2 teman-teman. Jadi 2 kali sekaligus. Aneh nggak tuh? Dan langsung muncul jadwal di dashboardnya teman-teman seperti ini. Creng, kalian bisa lihat ya. Langsung muncul. Dan itu tanggalnya langsung selang beda 1 bulan teman-teman. Jadi sekarang dia ngisi itu insentif surveinya itu tanggal 17 Oktober. Kemudian yang kedua itu tanggal 16 November teman-teman. Jadi bedanya itu 1 bulan sama kayak survei yang 600.000. Jadi feeling saya dan teman-teman saya akan coba jelaskan. Walaupun memang kita hari Minggu ini nggak bisa call CS prakerja teman-teman. Tapi saya akan bantu jelaskan berdasarkan info-info dari teman-teman dan juga dari kebiasaan program kartu prakerja ini. Oke. Nah, yang pertama dulu yaitu dari insentif teman-teman. Buat teman-teman yang insentifnya itu belum cair dan seterusnya itu masih banyak yang dalam pengecekan ataupun e-wallet belum KYC atau dana masih ditahan teman-teman. Buat teman-teman seperti yang sebelumnya itu jangan khawatir. Tugas kita hanyalah memastikan semua syaratnya sudah lengkap teman-teman. Buat yang dalam pengecekan, pastikan pelatihan sudah benar-benar selesai, rating ulasan sudah diberikan teman-teman, karena memang ya sebenarnya sih ulasan rating sudah selesai semua, baru bisa sertifikat masuk dan juga jadwal insentif muncul teman-teman. Tapi yang namanya prakerja, program pemerintah dan juga program dibuat oleh manusia itu bisa saja ada kekurangan teman-teman. Karena bisa saja kita sebenarnya belum berikan rating ulasan tapi sudah muncul sertifikat di dashboard dan juga jadwal sudah keluar. Tapi kita nggak follow up lagi karena kita ngerasa oke sudah aman. Padahal belum tentu teman. Karena mereka itu setiap melakukan proses pencarian insentif, mereka akan double check lagi mengenai syarat-syarat kita teman-teman. Jadi buat teman-teman pastikan syaratnya sudah lengkap, baik dari pelatihan sudah selesai semua 100%. Sudah memberikan rating ulasan di mitra pelatihan dan juga mitra pembelian. Kemudian kalian juga tetap aktif untuk nomor teleponnya. Aktif dalam artian tidak terblokir teman-teman. Jadi masih bisa diakses, bisa dihubungi. Kemudian juga rekening tersambung, aktif. Dan data nomor telepon, rekening, dan juga prakerja itu sama. Nama dan juga nick-nya teman-teman. Buat yang beda 1-2 huruf, tapi selama nick-nya sama, itu tetap akan cair teman-teman. Berdasarkan pengalaman dari gelombang-gelombang sebelumnya. Namun memang akan sedikit lebih lama. Karena PCS pun mereka akan double check lagi ke Dukcapil mengenai nick-nya apakah sama. Dan jika sama itu masih tetap bisa dicairkan teman-teman. Jadi buat teman-teman jangan khawatir. Dan buat dalam pengecekan itu normal teman-teman, itu memang banyak yang seperti itu. Dan kita tunggu saja itu maksimal 7 hari kerja teman-teman. Jadi buat teman-teman yang tanggal 29 September untuk jadwal insentifnya, saya akan ingatkan lagi teman-teman. Oke, jadi buat teman-teman yang tanggal 29 September ya, kalian itu maksimal 7 hari kerja setelah tanggal jadwal menjadi tanggal 30 baru 1 hari. 2, 3, 4, 5, 6, 7.
paling lambat tanggal 8 Oktober teman-teman. 1 minggu nggak dihitung ya. Jadi buat teman-teman yang belum cair sampai sekarang, coba kalian hitung, kalian tunggu maksimal 7 hari kerja setelah jadwal insentif teman-teman. Jadi kalau tanggal 29 ya tanggal 8, tapi kalau kalian tanggal 1 Oktober kalian tunggu lagi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Kemungkinan paling lambat tanggal 12. Ini pun info dari CS Prakerja yang mengusahakan tetap akan on time. Tapi kalau tidak, akan tetap diusahakan agar bisa cair sebelum 7 hari kerja setelah tanggal pencairan teman-teman. Tugas kita hanyalah memastikan syaratnya semua lengkap, nggak ada yang salah, nomor juga aktif, rekening juga tersambung, dan terutama buat yang pakai e-wallet, pastikan tidak terblokir untuk akun e-walletnya teman-teman. Kalau terblokir, segera hubungi CS agar bisa segera diaktifkan kembali. Ya teman-teman. Jadi itu sih, dan juga info banyak dari tanggal 3 Oktober itu pakai link aja, belum cair. Tapi saya yakin nanti tetap akan cair teman. Jadi selama syaratnya lengkap dan tidak gagal, dan tidak ada muncul notifikasi aneh-aneh di dashboard kalian, pasti tetap akan cair kok. Jadi jangan khawatir mengenai insentif yang belum cair. Karena memang yang saya bilang itu adalah program prasabar, jadi harus sabar dan tetap akan cair di nantinya walaupun memang akan agak lama teman-teman. Oke, jadi itu ya untuk penjelasan mengenai insentif yang belum cair teman-teman. Lalu yang berikutnya adalah mengenai survei evaluasi tahap 2 yang sudah muncul, namun setelah dicek itu hanya yang gelombang 9 teman-teman. Kenapa? Harusnya yang gelombang 1, 2, 3 yang duluan, karena mereka belum sempat dapat mengisi teman-teman, padahal mereka sudah berhasil kebanyakan itu dari yang insentif pertama sampai keempat, kemudian insentif evaluasi 1 juga sudah berhasil cair. Tapi kenapa yang gelombang 9 yang duluan teman-teman? Menurut saya teman-teman ya, walaupun saya ini bukan dari CS, karena data gelombang 9 adalah data yang paling update, yang paling atas teman-teman, yang terbaru, yang mereka lebih mudah akses teman-teman. Jadi mereka nggak perlu lagi buku-buku data sebelum-sebelumnya. Jadi mereka prioritaskan yang gelombang 9 dulu, dan itu langsung 2 kali. Jadi ini pun gelombang 9 belum semua ya. Gelombang 9 yang sudah dapat survei kepekerjaan adalah gelombang 9 yang sudah cair insentif tahap 1-nya teman-teman. Jadi kalau yang belum cair, kemungkinan belum dapat. Jadi tunggu dulu sampai insentifnya cair yang tahap 1. Nanti dalam beberapa waktu, mungkin dalam 3-7 hari, baru akan muncul survei kepekerjaan atau evaluasi yang tahap 1 dan juga tahap 2 teman-teman. Saya nggak tahu ya ini sebuah kesalahan atau memang disengaja. Tapi normalnya itu sih nggak sekalian ya. Ini bener-bener katanya sekalian banget di dalam satu hari yang sama. Isi survei yang pertama, langsung survei yang kedua, dan langsung muncul jadwalnya teman-teman. Tapi emang selangnya 1 bulan. Tapi saya yakin kok mungkin dalam waktu cepat, mungkin besok akan muncul juga di gelombang-gelombang yang lain. Tapi yang jadi question adalah apakah nanti urutannya akan mundur, jadi gelombang 9, gelombang 8, gelombang 7, gelombang 6, 5, 4, 3, 2, 1 yang terakhir, atau nih gelombang 9 hanya trial percobaan. Nanti besok mungkin di Senin akan dimulai dari gelombang 1 teman-teman. Saya harapkan sih semoga dari gelombang 1 ya, biar nggak kesannya tuh kita itu diinin banget, dilupakan banget. Jadi harusnya sih gelombang 1 dulu, gelombang 2, gelombang 3 sebagai yang senior, baru ntar bertahap ke gelombang 4, 5, 6, 7, 8 dan seterusnya teman-teman. Tapi yang gelombang 9 sudah terlanjur muncul, jadi mau nggak mau itu sudah bisa diisi, dan juga saldo atau jadwal insentif sudah muncul di dashboard masing-masing teman. Dan sekali lagi saya mau merimen teman-teman semua, untuk survei evaluasi itu tidak ada kaitannya dengan survei yang 600.000 teman-teman. Itu nggak mempengaruhi sama sekali insentif kita. Jadi teman-teman bisa mengisi sesuai dengan apa yang kalian isi. Ini contoh adalah survei evaluasi gelombang 2 teman-teman, itu dari teman kita. Jadi itu surveinya juga sama ya, jadi mereka berhal mengenai program Kartu Prakerja. Jadi buat teman-teman, cek dan kalian berkala, jika memang sudah ada, segera diisi, agar tidak terhambat untuk jadwal insentif surveinya teman-teman. Oke teman, jadi itu sih untuk penjelasan mengenai insentif yang belum cair dan juga survei evaluasi tahap 2 yang sudah muncul di gelombang 9 dan hanya di gelombang 9 untuk saat ini. Buat teman-teman silakan komen di bawah yang gelombang 9 kalau memang sudah muncul, dan yang belum bisa komen, dan juga buat gelombang 1 sampai 8 yang sudah muncul ataupun belum muncul, silakan komen di bawah untuk memperkuat argumen saya teman-teman. Jadi saya juga makin tahu, oh jadi benar ya, hanya gelombang 9 yang baru cair atau baru muncul untuk survei evaluasi tahap 2-nya. Dan teman-teman, nggak pernah bosan saya mau remind buat teman-teman prakerja yang mau dapat penghasilan tambahan tanpa modal sama sekali di aplikasi resmi Buzzmatch dan juga Kaizen, silakan kalian cek deskripsi di bawah. Itu sudah
real teman-teman, sudah terbukti. Saya sudah dapat 1,2 juta rupiah dari aplikasi ini dalam waktu 3 minggu teman-teman. Untuk buktinya sudah ada juga di Instagram saya. Kalian bisa cek di story Instagram saya. Dan buat teman-teman, nanti pun saya akan update mengenai tips terbaru dan juga cara mengenai cara nuyul di Busnet dan Kezin. Itu sebenarnya sudah tidak bisa cara yang lama karena sudah ada aturan baru dari Busnet dan juga Kezin. Jadi buat teman-teman silahkan nonton video saya nanti agar nanti kalian tidak di-ban. Kalau kalian pakai cara nuyul, kemungkinan akun kalian akan di-block teman-teman. Jadi hati-hati dan play safe aja. Oke teman, walaupun ini tanpa risiko, tetap ada aturan yang harus kita ikuti teman-teman semua. Oke teman, jadi itu dulu untuk video kali ini. Kalau ada question, kalian boleh komen di bawah, atau boleh cek dashboard YouTube saya, ada banyak banget info seputar prakerja. Dan buat teman-teman mengenai Busnet dan Kezin, bisa cek juga deskripsi mengenai cara cepat dapat koin di aplikasi ini teman-teman. Yang pastinya aman dan ada di App Store. Oke teman, jadi itu dulu, thank you banget. Dan tunggu review kursi gaming ini teman-teman. Jadi thank you banget, jaga kesehatan, dan pastikan kita bertemu lagi di next video. Dadah!